Bisakah Fish mencapai kejayaannya lagi? Dari puluhan game Roblox yang terinspirasi dari mancing, terdapat satu game yang mampu menjadi raja dari game Roblox. Dan yap, game tersebut tentu saja adalah Fish. Namun, karena beberapa hal, Fish pun mulai ditinggalkan playernya dan menjadi sepi. Namun, apakah masih ada harapan buat game Fish ini? Jadi, di tahun 2024, tepatnya 5 Oktober 2024, ada sebuah game yang sempat trending. Dan apalagi kalau bukan Fish. Fish adalah game di mana lo bisa mancing dengan tenang dan menjual ikan yang nantinya lo bisa pakai duitnya untuk beli kapal, upgrade rod, dan lain-lain. Dan hebatnya, hanya dalam beberapa bulan, Fish langsung bisa meraih banyak pemain. Dan bahkan Fish sendiri sempat mencapai active player lebih dari 500.000. Dan Fish bisa dibilang adalah salah satu game tersukses yang ada di Roblox saat itu. Fish sendiri membawakan gameplay yang santai, map yang cantik, serta puluhan rod yang bahkan ada beberapa yang memiliki skill unik. Dan karena keunikan tersebut, Fish bisa menjadi raja dari game Roblox. Namun, hal tersebut tidak bertahan lama. Karena di tahun 2025 ini, Fish mulai ditinggalkan oleh playernya. Dan bahkan jumlah player aktifnya turun sangat drastis. Dan sangat-sangat jauh jika dibandingkan dengan masa kejayaan Fish. Namun, kenapa hal ini bisa terjadi? Setelah Fish menjadi salah satu game tersukses yang ada di Roblox, Ned, yaitu owner dari Fish, menjual Fish ke Dobik Studio. Tapi, apa alasan Ned menjual Fish ke studio anjing satu ini? Jadi, pada awalnya, Ned itu nggak expect kalau game Fish ini bakal jadi game yang rame. Dan karena itu, Ned membuat kesepakatan dengan Dobik Studio untuk membantu Ned mengembangkan game Fish. Tapi gak sesuai harapan, Fish malah jadi game yang hancur. Dan gua rasa kayaknya kita semua tahu apa alasannya Fish bisa hancur. Ya apalagi kalau bukan gara-gara Dobik Studio. Karena seperti yang kita tahu, Dobik Studio mengubah game Ned yang awalnya bukan game pay to win, tapi gara-gara studio anjing ini, game ini malah penuh sama fitur pay to win bullshit. Lu lihat aja nih, fitur-fitur pay to win bullshit ini gak ada yang berguna sama sekali. Jadi bayangin aja, lu keluarin duit buat dapat skin yang gak guna, udahnya mahal, jelek pula. Dan jelas gara-gara itu player Fish langsung gak mau main lagi. Dan emang sih ini cuma aksesoris, tapi itu awalnya doang. Lama-kelamaan Dobik makin serakah kayak dep. Bahkan sekarang lu bisa beli rod pakai robak. Dan setelah lu buang-buang robak buat rodnya ini sangat-sangat jelek. Bayangin aja, 799 robak cuma buat sampah yang nantinya di update selanjutnya ada rod pay to win lagi dengan harga yang sama. Dan bahkan rod ini kalah sama rod free to play. Bayangin aja, rod pay to win kalah sama rod free to play. Emangnya lu mau buang-buang duit tiap update cuma buat rod sampah yang nantinya di update selanjutnya ada rod sampah lagi yang lebih sampah daripada sampah. Setelah beberapa bulan dipegang oleh Dobik Studio, akhirnya pada tanggal 21 Agustus, game Fish kembali ke tangan Ned. Dan dengan kembalinya Ned sebagai pemilik dari Fish ini, jelas udah banyak fitur-fitur pay to win anjing yang udah dihilangin. Tapi apakah bisa Fish meraih puncaknya lagi? Jawabannya enggak.
Gua nggak bohong soal ini. Fish kalau emang mau jadi game yang ada di puncak lagi, itu bakal susah banget. Kenapa? Ya jelas, karena top game di Roblox itu sekarang adalah Grow Garden, Still Brain Rot, dan 99 Malam di Hutan. Dan ketiga game ini bahkan memecahkan rekor player aktifnya Fish. Jadi ya, kalaupun Fish kembali jadi game yang free to play, gua nggak yakin game ini bakal mencapai puncaknya lagi.